Dunia otomotif, khususnya di roda 2, sangat berkembang di dunia, apalagi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, motor menjadi kendaraan utama untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari berbelanja kebutuhan pokok, bekerja, sampai antar anak ke sekolah. Masyarakat Indonesia mayoritas menggunakan motor. Kenapa? Ya karena motor harganya cukup terjangkau buat kebanyakan orang. Selain itu, motor juga cukup ringkas dan cepat untuk menerobos jalan-jalan macet di beberapa daerah, contohnya Jakarta. Misalnya gini, jika kalian mau melintas dari Blok M ke Pancoran di jam pulang kerja, jika naik motor kalian membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam. Namun jika naik mobil, kalian akan menghabiskan waktu sekitar 2-2,5 jam. Cukup jauh bukan perbedaan waktunya? Jadi buat yang bekerja, malas naik mobil dan malas naik kendaraan umum, ya paling pilihannya ya ke sepeda motor. Dengan tingginya intensitas pengguna motor di Indonesia sendiri, akhirnya Indonesia memiliki jumlah pengguna motor yang sangat banyak. Mungkin terbanyak jika di ASEAN. Kalau udah begini, biasanya produsen motor akan berbondong-bondong menawarkan produknya di pasar yang bagus ini. Namun nyatanya tidak semudah itu. Kenapa? Ya karena sudah ada beberapa pabrikan yang sudah bertengger di puncak sejak lama, yaitu Honda, diikuti oleh Yamaha, kemudian Suzuki dan Kawasaki. Kita bahas satu-satu. Honda adalah motor favorit di segala kalangan. Honda itu irit, mesin awet, purna jual pun tinggi. Dengan stigma seperti ini, akhirnya Honda memiliki penjualan yang paling bagus, apapun kondisinya. Kemudian selain Honda ada Yamaha. Yamaha itu desainnya bagus, teknologi paling bagus, tapi boros dan purna jual pun tidak semenjanjikan Honda. Dengan hal tersebut, Yamaha akan selalu menjadi nomor 2 di bawah Honda. Kemudian ada Suzuki. Suzuki itu awet, desainnya terkadang bagus, terkadang jelek, dealernya susah, purna jual, hancur. Dengan hal tersebut, Suzuki menjadi pabrikan motor yang sedang kembang kempis saat ini. Nah, kalau untuk Kawasaki sendiri, walaupun penjualannya tidak sebanyak Yamaha dan Honda atau mungkin Suzuki, tapi motor Kawasaki mahal. Jadi ya mereka aman-aman aja. Dengan demikian, Suzuki dan Kawasaki adalah pabrikan Jepang yang penjualannya jauh di bawah pabrikan Jepang lainnya, yaitu Honda dan Yamaha. Tapi kita di sini tidak akan membahas Kawasaki ya, karena mereka jelas. Melainkan kita di sini akan membahas Suzuki. Kenapa saat ini Suzuki tidak laku di Indonesia dan tidak bangkrut? Dari zaman dulu sebenarnya Suzuki memang tidak pernah menyaingi penjualan Yamaha apalagi Honda. Market share Suzuki sendiri tidak pernah lebih dari 10% di pasar Indonesia. Namun walaupun begitu, Suzuki pernah memiliki penjualan motor yang bagus. Contohnya di era Suzuki Satria F baru keluar. Penjualan tertinggi Suzuki pernah terjadi di tahun 2008 sampai 2011. Setelah itu Suzuki benar-benar turun terus. Jadi apapun usahanya Suzuki, tetap aja Suzuki seperti tidak bisa membalikan keadaan. Padahal Suzuki sebenarnya punya modal yang kuat untuk melawan Honda dan Yamaha di Indonesia. Suzuki itu awet, produk Suzuki juga cukup murah daripada kompetitornya. Hanya aja soal inovasi mereka agak tertinggal dari dua musuh utamanya tersebut. Kenapa bisa? Ya tentu jawabannya akan selalu sama, miskin inovasi. Suzuki yang dulu menjadi pabrikan yang paling inovatif, namun lambat laun Suzuki menjadi miskin inovasi. Kenapa bisa Suzuki sekarang menjadi miskin inovasi? Jadi menurut pihak Suzuki, Suzuki adalah satu-satunya produk Jepang yang menjual motor dan mobil di bawah satu PT. Dengan kondisi tersebut, mau nggak mau pihaknya harus membuat skala prioritas dan memilih mobil sebagai fokus utamanya. Dan menurut Suzuki, permintaan konsumen Suzuki sendiri juga lebih banyak pada produk mobil daripada motor. Ya gimana mau maju ya, fokusnya aja kebelah. Dan memang benar faktanya seperti itu sih, coba kita lihat motor-motor Suzuki. Suzuki Satria F tidak banyak berubah dari sejak pertama kemunculannya sampai saat ini. Mungkin ada beberapa perubahan, tapi ya nggak signifikan. Misalnya CC atau teknologi yang mutakhirnya. Masa iya kalah sama Matic yang punya CC lebih gede dan lebih canggih. Selain itu Suzuki GSX. Suzuki GSX bentuknya ya sama-sama aja dari dulu sampai sekarang, minor aja perubahannya. Coba kita bandingkan dengan penguasa pasar. R15 udah punya 3 generasi, Honda CBR juga udah punya beberapa generasi. GSX kayaknya ya masih sama-sama aja. Kenapa bisa Suzuki miskin inovasi banget? Dengan kondisi yang tidak pernah baik di pasar Indonesia, akhirnya Suzuki lebih memfokuskan penjualan di India. Di India sendiri Suzuki benar-benar hampir menguasai pasar di sana. Dan karena di India Suzuki menguasai pasar, Suzuki Indonesia jadinya manut-manut aja, alias menerima apa yang dibikin sama India aja. Nah, faktor lainnya di sini nih. Desain India itu benar-benar kurang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Berapa banyak Suzuki sudah memasukkan produk Indianya ke Indonesia bulat-bulat? Apakah ada yang berhasil? Jawabannya tidak satupun.
Nah, dari faktor itulah Suzuki benar-benar nggak bisa bersaing dengan kompetitor lainnya. Dengan kondisi yang ada dan malasnya Suzuki melakukan inovasi, brand image Suzuki sendiri akhirnya jelek di mata konsumennya dan akan selalu dijadikan bahan bulian. Contohnya di kalangan anak motor nih. Yah, pakai Suzuki, apa nggak pusing tuh nyari bengkel resminya? Atau, yah, pakai Suzuki, udah kayak orang India aja. Ya, kurang lebih brand image Suzuki di mata anak motor ya udah kayak gitulah. Jadi ya, jangan berharap juga Suzuki bisa comeback kalau nggak ada inovasinya. Oh iya, ini juga berlaku di Suzuki mobilnya ya. Penjualan mobil Suzuki ya gitu-gitu aja juga. Kuatnya di R3 atau XL7 aja untuk saat ini, mungkin juga Suzuki Carry. Ya sisanya ya gitu deh. Bahkan dealer-dealer resmi Suzuki mobil juga ada beberapa yang sudah tutup. Sangat mengenaskan memang Suzuki ini. Tapi pertanyaannya, dengan kondisi yang mengenaskan ini, kenapa Suzuki Indonesia tidak bangkrut? Padahal udah dari lama mereka susah begini. Jadi, Suzuki Indonesia memanfaatkan permintaan ekspor aja untuk bertahan hidup bukan dari penjualan di Indonesia. Kenapa bisa? Ya karena faktanya permintaan pasar atas motor Suzuki di dunia sebenarnya cukup bagus. Dan motor Suzuki buatan Indonesia biasanya diekspor ke beberapa negara misalnya Eropa, Oseania, dan ASEAN. Menurut data yang ada, Suzuki Indonesia untuk tahun 2016 aja menargetkan pasar ekspor sebanyak 147.931 unit. Untuk tahun 2017-nya ditargetkan di 189.831 unit. Dan untuk tahun 2018 ditargetkan di 209.233 unit. Sedangkan untuk tahun 2019 targetnya lebih tinggi lagi mencapai 202.000 unit dan semakin tahun semakin meningkat. Kenapa Indonesia? Kenapa bukan India? Jadi Suzuki Motor Corporation Jepang mempercayakan Indonesia sebagai basis produksi motor kapasitas kecil untuk pasar ASEAN dan Eropa. Kalau kapasitas besar semuanya lari ke India. Itulah alasannya Suzuki masih bisa bertahan di Indonesia ya walaupun kembang kempis. Selain pasar ekspornya, karena Suzuki ini satu PT untuk mobil dan motornya, dari hasil penjualan mobilnya biasanya akan dilakukan subsidi silang ke penjualan motornya. Dengan demikian, kondisi Suzuki ya masih bisa bertahan sampai sejauh ini. Dan jika masih melakukan hal yang sama yaitu ekspor dan ngandelin penjualan mobil aja, ya Suzuki akan terus-menerus begini-gini aja di Indonesia. Nggak akan ada perubahan apapun. Ya setidaknya ya cuman ada namanya aja di Indonesia. Cukup disayangkan memang Suzuki tidak sanggup bersaing di era sekarang. Coba bayangin aja nih, bayangin ya. Kalau Suzuki bisa bermain di pasar seperti Yamaha deh setidaknya. Motor-motor mereka seharusnya bisa laku banget. Pertama, motor Suzuki awet. Yang kedua, motor Suzuki memiliki tenaga yang bagus. Ketiga, motor Suzuki memiliki finishing yang paling bagus daripada pabrikan Jepang manapun. Dengan modal 3 poin tersebut, seharusnya Suzuki bisa bersaing. Satu-satunya kelemahan Suzuki ya tidak lain dan tidak bukan ya desain. Masa iya Suzuki ngejual motor yang berdesain yang terinspirasi dari keledai di Suzuki Avenis? Kan kayak gimana gitu ya? Ya kira-kira itulah alasan kenapa Suzuki nggak laku dan nggak bangkrut di Indonesia. Suzuki tetap berjuang sampai kapanpun. Bagaimana nih menurut kalian? Seharusnya Suzuki bagaimana nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.